Mahkamah Agung sepanjang 2019 hingga 2022, tren pengajuan dispensasi terus melonjak. Bahkan situasi pandemi bak bencana dalam kehidupan sosial karena angka pernikahan dini yang mengajukan dispensasi meningkat hampir 3 kali lipat, yakni di tahun 2020 dan 2021. Berkualitas, rekam jejak jelas, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, setiap generasi ada zamannya. Kembali lagi di channel Siti Abdi Rakyat. Saya Rohman dari Siti Abdi Rakyat. Sesuai dengan flyer kita mau bicara tentang tantangan. Hari ini saya podcast dengan siapa nih? Dea ya? Dea. Dea siapa ya? Perkenalkan, Nah, Dea Rahayu. Di sini aku jadi koordinator MCR. Oh, MCR Garut ya? MCR Garut. Ya, apa tuh MCR tuh? MCR tuh singkatannya Mitra Citra Remaja. Oh iya. Citra Jadi Remaja. pemirsa, ini ada teman-teman dari MCR atau Mitra Citra Remaja. Ini organisasi yang sudah lama ini loh, udah berabad-abad nih. Bahkan saya di usianya dia dulu juga sudah ada di situ ya, ada posisi. Oh ya, kita mau bicara tentang tantangan dan perubahan di Kota Garut. Lupa saya ya. Kota Garut. Dan saya mendengar ini ada isu tentang dispensasi tentang pernikahan dini ya, yang cukup lumayan. Tadi datanya saya lihat hampir sekitar 5 ribuan tuh. Nah, teman-teman MCR nih bagaimana lihat itu tuh tentang pernikahan dini? Katanya saya dengar lagi berprogram cash flow juga ya. Iya, kalau kita sendiri sih teman-teman MCR kita lebih fokusnya tuh di sebenarnya programnya ke cash flow. Cash flow ya. Ya, kesehatan reproduksi. Awal-awalnya kita mendamping anak-anak yang masa-masa mau masuk sekolah ya? Iya, mau masuk ke SMP remaja-remaja labil lah Pak. Iya. Usia berapa itu? Usia dari 12 sampai 15-an. Oh, 12 sampai 15-an ya. Kayak gitu awal-awalnya. Terus kita dengar ada berita yang agak kurang dispensasi tentang pernikahan dini. Di situ kita mulai untuk ingin membuat program di mana kita bisa menjadikan anak-anak tersebut dampingan kita gitu. Dimana kan untuk pernikahan dini itu sebenarnya banyak negatifnya ya kalau menurut kita daripada positifnya gitu. Karena sebuah pernikahan itu tuh jangankan remaja, anak-anak, yang dewasa pun banyak yang gagal ya, putus di tengah jalan gitu, kayak gitu. Iya, soalnya kan sekarang untuk pernikahan dini biasanya kalau yang kita sebagai MCR teman-teman kita semua yang kita perhatikan kebanyakan pernikahan tapi nggak kebanyakan tuh karena married by accident. Tapi setelah mendengar kasus beribu-ribu itu kalau kata Sundanya mah hamil duluan gitu. Hamil duluan. Yang jelas atuh. Hamil duluan gitu. Tapi ketika kita lihat di kasus yang beribu-ribu itu nggak mungkin semuanya karena itu. Kita nggak tahu nih, Kak Dea ya, dari 532 yang diajukan yang diterima di Pengadilan Negeri Agama ini, ya ini berdasarkan sumber detik ya, dan beberapa media yang ada di nasional ya, itu apa yang melatar belakangi kita nggak tahu ya. Jadi saya cuman berpikiran negatif saja nih, menganalisis wah ini pasti ada kejadian luar biasa dengan jumlah sekian. Tidak mungkin, karena ini kan akan menabrak undang-undang perlindungan anak. Iya kan? Perlindungan anak itu kan yang ya kalau bicara tentang undang-undang perlindungan anak ini akan menabrak itu ya. Kok bisa ya Pengadilan Negeri Agama meng-ACC? Sebelum kita lanjut ke ACC, itu dulu yang satu ini. Berkualitas, rekam jejak jelas, lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Tadi kita sudah ngomong sama Kak Dea, bicara tentang ini Mbak, ini dispensasi ini
menjadi punya masalah nih. Iya, betul. Masalah yang krusial yang perlu diintervensi nanti ke depannya sama teman-teman MCR nih. Kak Dia mungkin tahu tentang apa ya, strategi nasional untuk ke depan ya, persaingan dunia global ini cukup tinggi ya. Ya nanti di usia-usia Kak Dea, betul. Usia saya, maaf, saya masuk gak ya? Lebih ya. Lebih. Di usia Kak Dea dan kawan-kawan di MCR itu menjadi generasi yang akan apa ya, yang diharapkan Betul. di Indonesia emas ini. Tapi kalau generasinya nggak baik nih dan tidak optimal ya menjadi masalah juga nih. Ya betul. Nah Kak Dia bisa melihat nggak, menyikapi nggak nanti tantangan ini kan persaingan global, perdagangan yang tinggi. Seharusnya untuk generasi Z dan milenial Garut nih untuk menghadapi tantangan itu nanti 5 atau 10 tahun yang nanti akan datang harus bagaimana sih sebenarnya? Kalau untuk menghadapi tantangan itu kan, karena yang bisa kita lihat riset-risetnya untuk generasi ke depan, dimana yang akan teman-teman milenial dan Gen Z lalu itu pertama dari pekerjaan. Pekerjaan ya? Iya, pekerjaan. Kedua tentang mental health ya Pak. Oh, mental health ya? Oh, itu penting sekali ya? Iya. Kenapa itu? Karena kan untuk yang kita lihat ya, untuk tahun sekarang tuh mempunyai mental health tuh suatu kebanggaan kayaknya. Oh, iya, bisa di-up di sosial media, orang-orang pada simpati gitu kan. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih gitu kan. Itu hak tren, itu hak semua orang untuk meng-up atau mengapapun. Tapi emang karena generasi kita tuh terlalu generasi yang terpacu pada smartphone, tantangan-tantangan yang harus dihadapinya banyak sih Pak. Kayak misalnya kita harus mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bersaing di dunia kerja di kemudian hari. Soalnya kan untuk pekerjaan generasi kita tuh sebenarnya pekerjaannya banyak ya. Tapi tantangannya generasi kita tuh ada kata-kata minder. Kayak misalnya dia bekerja di non kedinasan atau apapun, pasti ada yang minder kan. Wah saya mah udah kerjanya gini, sedangkan orang-orang gini. Itu sih betul. Tantangannya, jadi lebih ke persiapan mereka, untuk persiapan diri mereka biar mereka tuh bangga dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Kayak gitu kan. Tuh dengerin Kabupaten Garut. Jangan minder. Ikutin dia, Kak Dea. Kayak gitu. Soalnya kan tanpa kita sadari kalau misalnya kita minder dan nggak percaya diri, ya udah kita nggak akan jadi apa-apa Pak. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus untuk mental health sebenarnya tuh di Garut tuh teman-teman untuk yang mental health itu ada nih MCR di Garut. Mungkin teman-teman asing ya Kak ya tentang MCR Garut. Terus MCR Garut tuh ngapain? Sebenarnya sebagian dari kawan-kawan teman-teman MCR Garut kita tuh udah dilatih menjadi konseling remaja. Oh, konseling remaja ya. Jadi teman-teman Kak Dea dan teman-teman sudah dilatih ya. Apa yang didapat dalam pelatihan itu? Yang kita dapat dalam pelatihan itu pertama gimana kita menghadapi orang yang mempunyai mental health. Oh, jadi menghadapi situasi anak-anak remaja yang punya masalah terhadap mental health ya? Iya, soalnya kan gangguan apa yang masih gimana nih? Dari mulai yang gejala sampai yang udah mempunyainya. Kalau yang gejala itu gimana? Yang gejala itu bisa dilihat dari beberapa faktor ya Pak. Terus kan semua orang tuh nggak terbuka, semua orang terbuka tentang, apaan sih nanya-nanya gitu. Nah di situ di pelatihan, di pelatihan itu kita tuh diajarkan bagaimana kita menghadapi anak-anak atau remaja-remaja yang seperti itu gitu. Karena yang sebagian dampingan kita juga kita punya pas ditanya kenapa kok kesini gitu kan. Soalnya kita di media MCR juga suka kayak ada yang mau, kita selalu bikin pamflet di IG story. Kalau ada yang butuh dampingan boleh hubungi ini, datang aja. Kayak elektronik ya? Iya, di elektronik. Terus ada beberapa orang mereka nggak datang, tapi mereka konseling sama kita lewat chat.
Oh, Pas kita tanya, kenapa nggak ke kita langsung? iya. Itulah karena pertama mereka malu, kedua mereka jadi diagnosis sendiri. Ini mah bukan mental health, ini mah biasa aja, gitu loh, kayak gitu. Ketiganya yaitu karena di ekonomi. Oh, aku harus ke psikiater atau psikolog, aku butuh uang, kayak gitu. Nah, buat teman-teman di Garut, kalau misalnya mempunyai, bisa dibaca teman-teman gimana ciri-ciri orang yang mempunyai gejala-gejala mental health tuh banyak kan Kak ya. Bisa hubungin ini. Bisa hubungi di bawah. Di bawah ini ya. Mental health tuh kan banyak ya. Apa Banyak sih banget. mental health? Mental health itu ketenangan mental Iya. yang harus didapatkan. Iya. Dimana didapatkannya tuh setiap orang tuh emang berbeda-beda kan Kak. Dari mulai mental health juga kan beda-beda. Ada yang anxiety. Kayak gitu. Jadi ketika lebih tepatnya sih orang-orang yang nggak mau atau merasa minder untuk datang ke dokter atau ke kita. Oke, sebelum kita datang ke dokter, kita mau ikut dulu yang satu ini. Berkualitas, rekam jejak jelas, lanjutkan. Oke, kembali lagi di channel Generasi Optimal dan Sipti Abdi Rakyat. Ini cukup menarik ini tentang mental health ya. Ini Kak Dea ini punya pengalaman sekali nih, luar biasa sebagai koordinator MCR di Kabupaten Garut nih. Kak Dea, yang tadi tentang apa ya, banyak orang yang ingin banyak tahu ya, mengakses layanan itu pakai chat, atau yang dibanding mereka datang ke klinik tempat, ke klinik. Rata-rata dalam 1 tahun ini mana yang banyak nih sekarang? Ada nggak perubahan mereka datang langsung ke klinik? Kalau untuk konseling remajanya, karena kita lihat dalam beberapa bulan tidak ada perubahan, mereka tetap bersikukuh dengan pendirian mereka. Jadi kita yang datang. Oh, home visit? Iya, kita home visit. Home visit. Kita yang datang mereka, kita lihat situasi mereka, mulai dari lingkungan, orang tua, rumah, kita dampingin ya. Ya, nah dari situ kita dampingi, kita kasih terus konseling. Ada beberapa yang alhamdulillah mereka udah kayak lumayan bisa menerima dan biasa lagi gitu, kayak gitu. Jadi kita daripada menunggu mereka untuk datang tapi nggak datang, jadi lebih baik kita yang datengin mereka. Jemput bola ya? Iya, karena mereka yang meskipun mereka yang membutuhkan kita, tapi kita harus menolong mereka gitu, kayak gitu. Artinya ada outreach dan pendampingan di lapangan ya? Iya, karena nggak mudah sebenarnya. Betul. Dan itu yang masuk itu kelompok sebaya atau di luar kayak sesepuh saya gitu atau bisa masuk cek sunana gitu? Kalau yang kita dampingan kita semuanya kita sebaya remaja 18 sampai 24 tahun. Oh, jadi memang kalau dengan populasi yang sama ya atau usia yang sama bisa cair ya. Iya. Komunikasinya dibanding saya yang datang ya. Betul. Yang ada, Pak, maaf. Nah, gitu. Strategi apa yang nanti mau dipakai sama teman-teman MCR untuk menghadapi itu? Iya. Strategi yang kami pakai sih lebih ke gimana kita mempersiapkan untuk diri kita ke depan. Jadi masa-masa sekarang itu kita dipupuk dulu Kak. Dipupuk ya. Untuk dipanen kemudian hari. Perilakunya diantisipasi. Betul. Karena HIV/AIDS dan penyakit menular HIV itu menjadi sebuah ancaman ya. Betul. Ya, harus sehat ancaman. Ya. Kayak gitu. Nah, untuk antisipasinya kayak gitu. Nah, dari situlah peran MCR kita dipakai. Pakai ya. Oleh program-program yang kita ajukan. Kayak gitu. Untuk mendapatkan atau memanen remaja-remaja, milenial atau Gen Z di 10 tahun atau 5 tahun ke depan. Nanti insya Allah tuh Gen Z atau milenial kalau misalnya dipupuk dari sekarang, apalagi Garut, jadi kuat ya? Jadi kuat, nggak ada tuh. Kalau biasanya kerja, mental health-nya terganggu, nggak akan ada itu. Dodol Garut aja dipupuk bagus, enak manisnya. Betul. Jadi nggak akan ada ketika kaum milenial dan Gen Z bekerja dan mendapat tekanan, nggak akan ada tuh yang aduh mental health-nya terkena nih. Kuat ya? Iya, mereka udah kuat karena udah dan dia akan bersaing dengan
dengan berapa negara aja ya. Iya, kayak Ini kan Indonesia nih yang nomor 5 nih loh, Indonesia loh. Diangkat peringkat 5 di ASEAN. Artinya ya KDA dengan teman-teman harus mempersiapkan tuh betul. persaingan global itu. Jangan kerjaannya buka handphone sambil tiduran, Nah, nggak mau kerja. itu. Oke KDA, closing statement nih. Apa nih untuk teman-teman generasi Z dan milenial di Garut? Iya. Jangan lupa, oh ya Tasik juga nih. Iya, Tasik. Halo, Tasik. Tasik. MCR Tasik. MCR Tasik ya. Kuma gimana sebagai closing statement? Apa usulannya? Dari kita teman-teman MCR Garut Kak, kita ada beberapa statement usulan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Pertama, pernikahan dini tadi, isu tadi kita ingin membuat program di MCR ya tentang nama programnya MCR Goes to School, Pak. Di mana yang menjadi klien kita manggilnya klien gak pasien, kita klien anak-anak SMA dan SMP, di mana yang paling rentan untuk pernikahan dini itu mereka ya mereka. Di program itu kita akan memupuk mereka, memberitahu bahwa tentang dari mulai mentalnya, karena mental menikah tuh tidak segampang itu. Mentalnya, persiapan dirinya, dan kesehatan reproduksinya. Harus dijaga ya. Harus dijaga karena banget. itu penting ya, mental health dan secara fisik, psikologi itu harus diperkuat. Betul. Agar nanti konsistensi untuk menghadapi persaingan global nih yang nanti KDA dan teman-teman hadapi ini bisa tercapai ya. Betul. Kalau bisa nanti di urutan pertama. Ya, kan kita kan di secara SDGs tuh data kita tuh ada di nomor 4 atau 5 saya lupa ya. Harapannya nanti Garut dan Tasik menjadi kontribusi kelompok milenial dan Gen Z yang bisa membawa sebuah perubahan ya. Jadi tantangannya jadi nggak terlalu berat ya. Betul. Kalau semua sakit, ya itu menjadi tantangan. Itu yang harus kita hadapi nantinya kalau semuanya sakit. Oke Kak Dia, terima kasih sudah di podcast Adi City Rakyat dengan literasi optimal. Saya Rohman. Senang sekali ya bisa ngobrol sama MCR nih. Ini podcast pertama MCR Garut ya. Kemarin di Tasikmalaya bicara dengan Gen Z juga. Dan nanti harapannya ke depannya mimpi dan visinya teman-teman MCR-nya Garut ingin mengadvokasi ya. Advokasi tentang yang dispensasi pernikahan ini ya. Nanti apa intervensinya yang mau dia lakukan. Mungkin itu aja. Terima kasih Kak Dia. Sehat-sehat selalu. Saya ucapkan selamat ya. Terbentuk lagi di koordinator MCR. Jangan lupa kalau kota Garut mampir ke MCR Garut ya. Di jalan apa nih? Di Jalan Pemda di klinik PKBI. Oh, di klinik PKBI. Klinik Aster. Lantai 1, 2? 2. Kita di lantai 2. Oke, saya Rohman mau pamit. Dan saya Dara Hayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.